Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Untuk yang pertama, kita akan belajar klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Bisa dilihat pada peta konsepnya. Dari materi itu yang paling atas, kemudian dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan ada campuran. Di mana zat tunggal itu dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Untuk pembelajaran pertama kita akan belajar tentang unsur, di mana unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Di mana kalau di alam kita menemukan sebuah bongkahan emas ya, lalu kita perkecil lagi. Nah, karena bongkahan emas ini tidak dapat diuraikan lagi, makanya kita sebut dengan unsur emas atau disebut dengan lambang AU, di mana bagian terkecil dari unsur itu adalah atom. Nah, unsur sendiri dibagi menjadi dua, ada unsur logam, diantaranya ada besi, ada emas, dan ada seng. Kemudian yang kedua ada unsur non-logam, di mana ada tiga, karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, berikut ada tabel unsur logam. Contohnya aluminium, lambangnya Al. Kemudian berikut ada tabel unsur non-logam. Misalnya saja oksigen, lambangnya O. Nah, untuk pemberian lambang unsur, tokoh yang mengusulkan simbol huruf ini namanya Jöns Jacob Berzelius. Nah, berikut orangnya. Untuk cara pemberian unsur, yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nomor 3, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Untuk contohnya, nah, yang pertama ada karbon, nama latinnya itu carbon, dilambangkan dengan huruf C. Karena apa? Karena karbon sendiri, huruf awalnya, huruf kapitalnya itu kan C, makanya ditulis dengan C besar. Kemudian yang kedua ada kalsium, nama latinnya calcium, dilambangkan dengan Ca. Kenapa Ca? Kenapa tidak C? Kalau C itu kan sudah ada karbon. Makanya kalau calcium ini kita beri satu huruf kecil setelah C besar, yaitu apa? Dari calcium, yaitu A. Jadinya Ca. Kemudian perbedaan unsur logam dan non-logam. Dari logam sendiri berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Raksa itu cairan yang berada di dalam termometer, kalau kalian ingin tahu. Nah, kemudian dapat ditempa dan dapat diregangkan. Maksudnya ditempa ini jadi seperti waktu membuat keris. Kalau keris itu kan besi ya, besi itu kita panaskan di atas api sampai besinya itu warna merah. Nah, kalau sudah berwarna merah, nanti sama pekerja pembuat kerisnya itu dipukul pakai palu. Nah, dibentuk pipih. Nah, selain itu dapat diregangkan juga waktu panas-panas itu dapat dipanjangkan. Kemudian yang ketiga, konduktor listrik dan panas. Contohnya aluminium. Misal aluminium kalian masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, maka sendok aluminium itu akan terasa panas juga, bukan? Nah, makanya itu disebut konduktor panas. Kalau konduktor listrik, coba sendok kalian masukkan ke dalam colokan. Nah,
nanti kalian akan tersetrum. Kemudian untuk non-logam, yang pertama ada berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga non-konduktor kecuali grafit. Grafit itu maksudnya bagian isi pensil. Kemudian ada unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Yang pertama ada natrium untuk garam dapur biasanya. Yang kedua ada strontium untuk pembuatan cat kering. Kemudian ada magnesium untuk bahan pesawat, untuk membuat pesawat seperti itu biasanya. Iodin itu biasanya pada betadin. Kemudian yang kedua dari zat tunggal ada senyawa. Kalian pernah melihat air, kemudian gula pasir, garam, dan asam cuka, bukan? Nah, keempat gambar itu termasuk senyawa, di mana 2 atau lebih atom itu membentuk molekul. Masih ingat atom kan? Atom itu bagian terkecil dari unsur. Nah, kalau 2 atau lebih atom itu akan membentuk molekul. Nah, molekul itu merupakan bagian terkecil dari senyawa. Jadi, senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H dan oksigen. Nah, H2O ini kan dapat diuraikan jadi 2. Ada huruf H dan ada huruf O. Coba kalau CO2 atau karbon dioksida itu bisa kita uraikan menjadi huruf C dan huruf O. Huruf C-nya itu karbon dan huruf O-nya itu oksigen. Kemudian berikut contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Misalnya air tadi sudah ya, ada garam dapur, Na dan K. Kemudian yang ketiga, tadi kan materi dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Nah, kita akan bahas tentang campuran. Kalian pernah melihat susu coklat, teh, dan kopi bukan? Nah, tiga-tiganya ini termasuk ke dalam campuran, di mana campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada campuran homogen. Adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Misalnya teh, ada air gula, ada susu coklat, ada sirup. Wah, enak semua ya. Nah, dari keempat gambar ini, misalnya kita akan membuat susu. Kalau membuat susu itu bahan yang kita perlukan apa? Air dan susu, bisa berupa susu bubuk ataupun susu cair. Kalau cara membuatnya, kita menuangkan susu dulu, baru kita menuangkan air. Nah, dari zat-zat untuk membuat susu ini kan ada 2. Yang pertama air dan yang kedua susu. Kalau diaduk, apakah dapat dibedakan mana yang air, mana yang susu? Tidak dapat kan? Makanya ini disebut campuran homogen. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Lawannya ya, adalah campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, ini ada gambar apa? Ada gambar campuran air dan minyak, di mana yang paling atas itu minyak dan yang paling bawah itu air.
Kalau campuran heterogen itu dapat kita bedakan, misalnya dari ini campuran minyak dan air. Kalau sudah kita aduk air dan minyak, kita tunggu. Apakah dapat menyatu seperti susu? Tidak kan? Kedua zat itu antara minyak dan air itu masih dapat terlihat zatnya. Tidak tercampur rata, jadi yang atas minyak, yang bawah air kelihatan zatnya. Kemudian yang kedua ada air dan pasir. Dan yang ketiga ada apa ini? Kopi. Yang bagian atas itu kopi sama airnya, dan yang bawah itu ampas kopi. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan tabel berikut ini. Unsur dan senyawa termasuk zat tunggal. Itu dari yang bagian awal tadi ada peta konsepnya. Jadi peta konsepnya itu zat tunggal dibagi menjadi dua, antara unsur dan senyawa. Kemudian kalau campuran, ya campuran. Kemudian yang kedua, kalau unsur tadi tidak dapat diuraikan. Tidak dapat diuraikan karena sudah termasuk ke dalam yang paling sederhana. Kalau senyawa tadi dapat diuraikan, contohnya H2O tadi dibagi menjadi dua. Ada unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O. Kalau campuran dapat diuraikan. Yang ketiga, kalau unsur terdiri dari satu jenis atom, kan bagian terkecil dari unsur itu kan atom. Nah, kalau senyawa itu tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Ya tadi misalnya ada atom H dan ada atom O dari H2O. Kalau campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Kemudian yang keempat pada senyawa, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Pada campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, berikut ada tugas IPA, ada dua. Bisa kalian tulis di kertas ya, jangan di buku. Nah, sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Kalau misal belum dapat memahami, nanti bisa japri ataupun bisa komen melalui YouTube Ibu. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.